Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Cikaring Barat 05, Ibu Linda Evita, serta teman-teman yang saya banggakan. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa materi tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kayaknya hari ini dari tadi pada bengong aja ya. Kita biar semangat, walaupun udah siang kita tetap tepok pagi ya. Tepok pagi Bu, tepok pagi gini. Tepok pagi, pagi Bu, pagi ha, pagi Bu ha. Keluarin tangganya. Ya, siap? Biar semangat. Tepuk pagi, pagi Bu, pagi ha, pagi Bu ha. Iya, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada beberapa motivasi dalam perilaku manusia. Yang pertama, perilaku manusia didasari oleh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia itu melakukan sesuatu bukan karena ingin didasari dari dirinya sendiri, tapi dia melakukan sesuatu karena dia takut akan hukuman. Contohnya, misalnya anak-anak nih, besok kumpulin PR ya, terus ada yang nggak, mereka mengerjakan PR itu karena memang kesadaran dia atau karena dia takut dihukum gitu. Jadi itu motivasi yang pertama, karena mereka tidak nyaman atau takut dihukum. Yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga motivasi yang kedua. Nah, ini motivasi yang kedua ini, seseorang melakukan sesuatu itu karena ingin diberikan imbalan atau penghargaan, bukan muncul dari diri dia sendiri. Motivasi yang ketiga itu ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Contohnya tadi yang kita sebutin ya, udah pernah kita ceritain. Seseorang menggunakan helm dalam mengendarai motor, itu mereka motivasinya apa? Ada yang tahu nggak? Motivasi, coba kalau Wida mengendarai motor menggunakan helm, motivasinya apa? Saya ingin tahu. Motivasinya berawal dari takut ditangkap oleh polisi, takut dirazia, ditilang, bersedia. Ya. Nah, kalau bisa katanya motivasinya karena takut ditilang. Berarti itu mempengaruhi motivasi yang hukuman karena takut dihukum. Coba kalau Ibu Erna apa motivasinya kalau berkendara menggunakan helm? Motivasi saya untuk memakai helm ya. Satu, untuk menghindari adanya kemungkinan dan kecelakaan. Ya, kedua, dan memang diharuskan kedisiplinan di dalam berkendaraan. Iya, umumnya kalau itu berarti motivasinya muncul dari karena mempercayai bahwa menggunakan helm adalah untuk keselamatan diri gitu ya, bukan karena takut dihukum atau sebagainya. Nah, sekarang apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana ya Bapak Ibu. Jadi tiba-tiba, ini perbedaannya ya. Tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan dalam bersifat satu arah. Contohnya, misalnya, oh ya kamu nggak ngerjain PR ya, sekarang berdiri ya di depan. Padahal sebelumnya belum pernah ada pembicaraan tentang konsekuensi tersebut. Ya, itu namanya hukuman. Jadi kalau belum pernah ada perjanjian atau kesepakatan, itu namanya hukuman. Selanjutnya. Lalu yang kedua, konsekuensi. Perbedaannya dengan hukuman, konsekuensi itu terencana, sudah disepakati, sudah dibahas sebelumnya, dan murid tahu jika mereka melanggar akibatnya apa. Itu jadi perbedaannya antara hukuman
hukuman dan konsekuensi. Lalu konsekuensi itu hukumannya atau imbalannya itu relevan dengan kesalahannya. Contohnya misalnya ada siswa menumpahkan air, terus dihukum, suruh jewer kuping. Nah itu tidak relevan, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu harus relevan. Kalau dia menumpahkan minuman, berarti dia harus mengepel, ya betul, untuk membersihkannya. Itu namanya konsekuensi. Lalu yang ketiga itu ada namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih. Jadi restitusi itu adalah sifatnya seperti berdiskusi dengan siswa, mengapa siswa tersebut melakukan kesalahan, pasti ada alasannya, lalu kita merubah dari identitas gagal menuju ke identitas sukses. Yang tadi sebelumnya misalnya dia itu bisa jadi saja. Kita arahkan sampai dia menemukan identitas yang sukses seperti mengakui kesalahan, lalu berjanji misalnya tidak seperti itu lagi, memperbaiki kesalahan.
Arkana, tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Ya Bu, Kenapa? karena tadi saya mendorong Fatir. Kenapa kamu mendorong Fatir? Habisnya saya kesal Bu, Fatir tadi mengejek saya. Iya, Ibu ngerti. Ibu juga pasti akan berbuat hal demikian jika ada di posisi Arkana. Lalu kamu apakan lagi, Fatir? Gak Bu, saya hanya mendorong sekali. Nah, untung aja kamu tidak berbuat tindakan yang lebih dari itu ya. Sekarang Ibu tanya, mendorong itu termasuk ke dalam keyakinan kelas enggak? Tidak Bu, Nah, kalau keyakinan kelas kita seperti apa? saling menyayangi dan menghargai. Iya, lalu Arkana bersedia enggak untuk memperbaiki kesalahannya? Bersedia Bu, Dengan cara apa ya kita memperbaiki kesalahannya? meminta maaf dan berjanji tidak Baik, terima kasih Arkana. Kalau seperti itu nanti Ibu kantor ya, kita minta maaf. Rapiin tangannya. Dah, duduk. Oke, makasih Chelsea. Iya. Udah nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jubaidah. Setelah saya menghadiri diseminasi yang telah dilaksanakan oleh Ibu Anissa, banyak hal yang saya dapatkan, baik berupa ilmu pengetahuan dan wawasan. Di antaranya tentang motivasi dalam belajar. Saya sangat berkesan ketika motivasi itu berdasarkan kesadaran sendiri. Dan saya juga baru tahu bahwa ternyata motivasi dengan memberikan penghargaan itu akan mengurangi kreativitas siswa. Demikian, tetap semangat Bu Anissa. Semangat Bu Anissa, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang dengan ada kesepakatan kelas saya dapat memberikan pendapat saya untuk kelas dan